Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Di dalam Alkitab kami mohon pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Tuhan, tolonglah hamba-Mu untuk menyampaikannya renungan ini dengan baik dan jelas dan sederhana, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah kita bicarakan tentang kata Tuhan Yesus bahwa Dia datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Ayat Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebut dirinya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi Dia datang adalah untuk menggenapinya. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan hukum Taurat dan kitab para nabi? Saudara, ini tentu adalah hukum Taurat dan buku-buku atau kitab para nabi bangsa Yahudi yang juga sama dengan kitab-kitab perjanjian lama di dalam Alkitab kita ini. Jadi, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, hukum Taurat dan kitab para nabi, sama yang ada di dalam kitab suci orang Yahudi dan juga kitab suci orang Kristen. Hukum Taurat ditulis oleh Nabi Musa dan kitab para nabi ditulis oleh para nabi. Tuhan Yesus menyebut kitab-kitab itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi kita ini lenyap. Kenapa? Karena hukum Taurat dan kitab para nabi itu diilhamkan oleh Allah dan kemudian ditulis oleh para nabi. Maka hukum-hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi itu mempunyai nilai yang kekal. Sehingga langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan, yaitu hukum Taurat dan buku atau kitab para nabi, tidak akan lenyap. Kemudian kita lihat, Tuhan Yesus berkata, Dia datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi, tetapi menggenapinya. Berarti
apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini adalah sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, tidak melanggar atau tidak meniadakannya. Lalu, kenapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menuduh Tuhan Yesus telah melanggar hukum Taurat? Bahkan salah satu penyebab mereka ingin membunuh Tuhan Yesus, menghukum Yesus dengan kematian, karena mereka menganggap Tuhan Yesus telah melanggar hukum Taurat mereka. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam kata-katanya ini, yaitu dia tidak atau bukan untuk meniadakan hukum Taurat? Nah, kita tahu bahwa Allah telah mengilhamkan hukum Taurat ini, kemudian Musa menuliskannya di dalam kitab Keluaran, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat orang Lewi, kemudian Bilangan dan Ulangan dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa kitab yang ditulis oleh Musa itu kemudian dijelaskan oleh orang-orang Yahudi sedemikian rupa sehingga mereka membuat satu buku yang bernama Mishnah. Itu buku ini mempunyai 63 pasal atau bab untuk menjelaskan hukum Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa itu. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menafsirkan atau menjelaskan kembali Mishnah ini, yang buku 63 bab itu, dengan tafsiran-tafsiran yang baru, yaitu yang disebut Talmud. Talmud ini mempunyai 12 jilid buku. Saudara dapat bayangkan, sehingga mereka memberi penjelasan yang sedetil-detilnya mengenai hukum Taurat yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Tapi sayang sekali, apa yang dijelaskan di dalam Talmud ini sudah menyimpang dari kehendak Tuhan, maksud Tuhan yang sebenarnya di dalam hukum Taurat itu. Jadi saudara sekalian, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat itu tidak akan berubah dan dia datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat itu, bukanlah hukum-hukum yang ditafsirkan oleh orang Yahudi dalam buku Mishnah atau di dalam Talmud itu, tetapi adalah di dalam buku yang ditulis oleh Nabi Musa itu. Jadi saudara sekalian, disinilah ada perbedaan antara buku atau kitab yang ditulis oleh Nabi Musa yang disebut Pentateuch itu 5 jilid pertama dalam perjanjian lama itu, beda dengan buku Mishnah atau Talmud yang ditulis oleh guru-guru atau ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Jadi yang dimaksud tidak meniadakan hukum Taurat itu bukan Talmud atau Mishnah itu, tetapi adalah buku yang ditulis oleh Nabi Musa itu. Nah saudara sekalian, kita orang Kristen hari ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak akan berubah, ya, akan tetap ada sampai dunia ini dilenyapkan. Jadi apakah kita orang Kristen harus mentaati hukum Taurat ini? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang mengganti kita, menggenapi hukum Taurat ini. Artinya kita hari ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Yesus sudah
mengganti kita, menggenapi hukum Taurat itu untuk kita. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab Roma dan kitab Galatia, itu sangat jelas. Oleh sebab itulah saudara sekalian, hari ini kalau kita minta pengampunan dosa kepada Allah, kita tidak seperti yang dituntut oleh hukum Taurat pada Perjanjian Lama, di mana kita harus bawa darah kambing, domba, atau lembu untuk memohon pengampunan dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Sehingga hari ini kalau kita mau mohon pengampunan dosa, kita boleh langsung datang kepada Allah dan memohon pengampunan. Hal ini dapat kita baca di dalam surat pertama dari Yohanes pasal 1 ayat 9. Karena darah Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Nah, tetapi saudara sekalian, tadi saya katakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya untuk kita. Namun, kita tidak boleh salah paham bahwa kalau begitu kita boleh hidup suka-suka kita. Karena kita tahu hukum Taurat itu mempunyai dua bagian. Satu adalah mengatur tata cara penyembahan atau ibadah bagi orang Yahudi. Yaitu cara mereka memberi persembahan, korban, dan sebagainya kepada Tuhan. Tetapi ada bagian yang kedua adalah hukum-hukum mengenai etika, mengenai moral. Nah, hukum-hukum mengenai etika moral ini tetap berlaku untuk kita. Jadi kita tetap harus mentaatinya. Kalau saudara kita baca di seluruh kitab Perjanjian Baru, kita akan menemukan selalu diulang-ulangi bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak boleh hidup dalam dosa. Nah, ini sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh hukum Taurat itu. Pernah ada orang tanya kepada Tuhan Yesus, apa hukum yang utama dari hukum Taurat itu? Lalu Tuhan Yesus menjawab demikian. Saya baca percakapan ini yang tercatat di Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sini kita melihat Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa hukum Taurat itu hanya ada dua hukum. Intisarinya yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, ini hukum yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, harus kita ingat, ajaran mengatakan kita diselamatkan oleh iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan. Kita jangan salah paham. Kalau begitu, kita cukup beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Tidak perlu ada perbuatan-perbuatan baik lagi. Sesungguhnya, iman yang benar kepada Tuhan Yesus pasti ada perbuatan yang baik. Itu adalah akibat daripada iman kita. Jadi kita tidak boleh satu pihak kita berkata kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi satu pihak kita hidup dalam dosa.
tidak mau bertobat. Orang yang demikian, imannya kepada Tuhan Yesus itu bukanlah iman yang benar. Jadi saudara sekalian, kita melihat Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita seperti kita renungkan pada minggu yang lalu, bahwa kita adalah garam dunia, terang dunia. Artinya apa? Kita harus mempunyai kehidupan yang baik. Saudara sekalian, walaupun kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi hukum-hukum moral, hukum-hukum etika tetap berlaku untuk kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Saudara sekalian, puji Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya untuk kita. Namun inti dari hukum Taurat yang bernilai kekal, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kehendak kita. Dan kedua adalah mengasihi sama saudara seperti diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita jalankan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Jadi Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, bukan menghilangkan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Memang hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat seperti orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Tetapi di dalam Yesus kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetapi harus ingat, iman kita yang benar tetap menuntut kita mempunyai kehidupan yang baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi beriman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi iman yang benar kepada Yesus Kristus pasti ada perbuatan yang baik untuk membuktikan iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dalam dunia, telah mengganti kami, menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, sehingga hari ini kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Namun Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami, bahwa kami walaupun tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kami tetap harus hidup di dalam kebenaran daripada hukum Taurat itu, yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Inilah inti daripada hukum Taurat, supaya kami menjalankannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi garam, dan menjadi terang di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.